Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Okuliani Cecilia, NIM 202113669. Saya mahasiswa semester 3 tingkat 2 di Akademi Farmasi Tadulako Farma Palu. Di sini saya akan memaparkan mind mapping saya pada mata kuliah Farmasi Fisika dengan judul Kestabilan Obat. Dan pada kesempatan kali ini juga, saya mengajak teman-teman sekalian untuk kita bersama-sama belajar mengenai materi ini. Pada mind mapping saya, yang pertama, kita akan bahas stabilitas obat. Stabilitas obat merupakan kemampuan suatu produk untuk mempertahankan sifat dan karakteristiknya agar sama dengan yang dimilikinya pada saat dibuat. Karakteristik suatu produk itu seperti identitas, kualitas, kekuatan, dan kemurnian dalam batasan yang ditetapkan sepanjang periode penyimpanan dan penggunaan shelf life. Nah, jadi shelf life itu sendiri memiliki arti waktu simpan yang merupakan waktu di mana suatu produk tetap memenuhi waktu spesifikasinya jika disimpan dalam wadah yang sesuai dengan kondisi penjualan di pasar. Selanjutnya, kita akan membahas apa itu uji kestabilan obat. Berikut penjelasannya. Uji stabilitas obat merupakan salah satu parameter kualitas dan dilakukan untuk mengetahui kemampuan suatu produk obat untuk bertahan dalam batas spesifikasi yang ditetapkan sepanjang periode penyimpanan dan penggunaan. Jadi, suhu dan waktu penyimpanan termaksud faktor yang mempengaruhi stabilitas dari suatu obat. Selanjutnya, seperti yang kita lihat di samping, kita akan membahas ruang lingkup uji stabilitas. Jadi, yang termaksud dalam ruang lingkup uji stabilitas itu seperti yang pertama, bahan baku obat dan eksipien, RD dan formulasi. Yang ketiga, bahan uji klinik. Yang keempat, obat untuk dipasarkan. Yang kelima, reformulasi perubahan tempat pembuatan, mengatasi kesulitan dan keluhan pasien. Yang keenam, produk dalam distribusi. Yang ketujuh, penyimpanan produk oleh pasien. Dan yang terakhir, stabilitas in vivo. Setelah membahas ruang lingkup uji stabilitas tadi, ada pula alasan mengapa uji stabilitas itu dilakukan. Ada 4 alasan. Yang pertama, karena kepentingan pasien. Yang kedua, karena reputasi produsen. Yang ketiga, karena mengikuti peraturan. Dan yang terakhir, yang keempat, membuat database yang penting untuk formulasi produk lain. Selanjutnya, ada 5 jenis stabilitas obat. Yang pertama, stabilitas kimia. Jadi, stabilitas kimia itu yang mempertahankan keutuhan kimiawi dan potensi zat aktif yang tertera pada etiket dalam batasan spesifikasi. Kedua, kestabilan fisika. Jadi, kestabilan fisika itu yang mempertahankan sifat fisika awal dari suatu sediaan seperti penampilan, kesesuaian, keseragaman, disolusi, disintegrasi, kekerasan, dan kemampuan untuk disuspensikan. Yang ketiga, stabilitas mikrobiologi yang merupakan sterilisasi atau resistensi terhadap pertumbuhan mikroba yang dipertahankan sesuai dengan persyaratan yang telah dinyatakan. Jadi, zat antimikroba harus dapat mempertahankan efektivitas sediaan dalam batas yang telah ditetapkan.
Dan yang keempat, stabilitas terapi. Jadi, efek terapi tidak boleh berubah selama waktu simpan atau shelf life. Terus yang terakhir, yang kelima, stabilitas toksitologi, yaitu tidak terjadi peningkatan toksisitas yang bermakna selama waktu simpan. Misalnya, tidak berbentuk senyawa epi dan anhidro dalam suspensi tetrasiklin. Selanjutnya, ada 5 faktor yang mempengaruhi stabilitas obat. Yang pertama, faktor lingkungan. Contohnya itu seperti temperatur, oksigen, karbon dioksida, cahaya, serta kelembapan. Dan yang kedua, obat atau eksipien dalam sediaan. Contohnya seperti ukuran partikel obat dan pH dalam sediaan. Yang ketiga, kontaminan mikroba. Yang keempat, kontaminasi logam berat. Dan yang terakhir, yang kelima, pembersihan dari wadah. Jadi teman-teman, yang terakhir yang akan kita bahas pada mind mapping ini yaitu efek tidak diinginkan yang potensial dari ketidakstabilan produk farmasi, seperti hilangnya zat aktif, naiknya konsentrasi zat aktif, BA berubah, hilangnya keseragaman kandungan, menurunnya status mikrobiologis, hilangnya elegansi produk dan patient acceptability, pembentukan hasil urai yang toksik, hilangnya kekedapan kemasan, menurunnya kualitas label, dan yang terakhir, modifikasi faktor hubungan fungsional. Sekian mind mapping saya. Jika ada salah kata atau pengucapan kata yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Terima kasih.